Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya untuk materi farmakognosis. Selanjutnya yaitu metabolit sekunder. Kalau minggu lalu itu mengenai alkaloid, nah ini kita lanjutkan mengenai glikosida. Glikosida ini juga sangat banyak sekali ditemukan pada tanaman ya. Oke, apa sih glikosida ini? Ya, jadi glikosida itu termasuk golongan metabolit sekunder. Kemudian dia berupa senyawa kompleks, ya, termasuk golongan metabolit sekunder. Nah, sesuai namanya ya, jadi suatu senyawa yang termasuk golongan glikosida itu pasti mengandung gula ya. Jadi glikosida itu pasti terdiri dari bagian gula dan bagian bukan gula, atau kita biasa menyebutnya aglikon. Nah, bagian gula ini bisa berupa gula tunggal, misalnya monosakarida, maupun gula kompleks ya. Jadi gugus gulanya ada banyak, itu seperti sakarida, polisakarida, dan sebagainya. Nah, pada glikosida, bagian gula dan bagian bukan gula ini dihubungkan oleh jembatan ya. Jembatan atau biasanya disebut dengan ikatan glikosidik ya. Ini ya, ada yang menyebutnya jembatan glikosidik, ada yang menyebutnya ikatan glikosidik. Ini ikatan yang menghubungkan antara bagian gula atau gugus gula dengan bagian bukan gula. Nah, bagian bukan gula pada glikosida ini bisa bermacam-macam ya. Bisa steroid, bisa terpenoid, bisa antraquinon, flavonoid, fenolik, atau saponin. Nah, jadi seringkali penamaan glikosida ini sesuai dengan nama aglikonnya. Misalnya glikosida flavonoid, itu artinya glikosida yang terdiri dari gula dan bagian bukan gulanya berupa flavonoid. Glikosida saponin, maka bagian aglikonnya itu berupa senyawa golongan saponin. Glikosida fenolik ya, berarti bagian aglikonnya itu berupa gugus fenol ya, yang ini dan seterusnya. Oke, nah glikosida ini apabila diisolasi maka nanti bentuknya bisa padatan ini ya, kristal padatan, dan amorf artinya bentuknya tidak beraturan ya. Oke, ini tadi ya, jembatan glikosida atau ikatan glikosidik atau glycoside bond. Bond ini ikatan ya, atau glycoside linkage ya ini. Nah, jembatan glikosida ini yang menghubungkan antara bagian gula dan bagian bukan gula atau aglikonnya itu ada 4 macam. Ada O-glikosida, C-glikosida, N-glikosida, dan S-glikosida. Jadi, misalnya ini gula, kemudian ini bagian bukan gula. Nah, jembatannya ini apabila di sana ada unsur oksigen maka disebut O-glikosida. Apabila di jembatan ini ada unsur karbon maka disebut dengan C-glikosida. Kemudian apabila ada unsur nitrogen maka disebut N-glikosida, dan apabila jembatannya ini di sana ada unsur S maka disebut S-glikosida ya, sulfur ya ini ya. Nah, ini contoh-contohnya salisin, barbaloin, chronotosida, dan sinikrin ya. Oke, jadi penamaan glikosida ini bisa berdasarkan nama aglikonnya tadi ya, seperti misalnya glikosida flavonoid ya, berarti itu aglikonnya berupa senyawa golongan flavonoid, atau bisa juga penamaannya itu sesuai dengan jembatan yang menghubungkan antara gugus gulanya tadi dengan bagian aglikonnya atau bagian bukan gulanya. Oke. Nah, ini contohnya, ini ada aglikon, kemudian ini jembatannya, dan ini bagian gulanya. Di alam paling banyak ditemukan glikosida jembatan C dan O, atau O-glikosida dan C-glikosida ini ya. Nah, ini ya, selain berdasarkan tadi
jenis jembatan yang menghubungkan antara bagian gula dan bukan gulanya. Kemudian tadi saya sebutkan ya, berdasarkan struktur kimia glikonnya. Jadi misalnya glikonnya flavonoid, namanya glikosida flavonoid. Saponin, glikonnya glikosida saponin, dan seterusnya. Nah, bisa juga glikosida itu kadang disebutkan berdasarkan khasiatnya. Contohnya di sini glikosida jantung ya. Oke, glikosida jantung ini terdapat pada tanaman Digitalis purpurea ya. Ada pada daunnya yaitu Digitalis folium. Nah, ini sebenarnya yang berfungsi di sini adalah glikosida saponinnya ya, glikosida saponin yang berkhasiat sebagai obat jantung atau penguat pada otot jantung, sehingga ada juga yang menyebutnya sebagai glikosida jantung. Kemudian bagaimana cara mengidentifikasi glikosida? Nah, ini tergantung dari aglikonnya ya. Misalnya saponin ya. Bagaimana cara identifikasi atau kita mau mengetahui ada tidaknya saponin itu bisa dengan screening fitokimia. Screening fitokimia ini saponin ini kan merupakan, ada yang menyebutnya zat sabun ya. Jadi biasanya apabila mengandung saponin, ekstrak atau simplicia itu jika dites nanti dia akan terbentuk busa ya. Jadi tergantung dari aglikonnya. Kemudian di sini ini glikosida saponin. Ya, begitu juga ini dengan glikosida flavonoid atau glikosida flavonol. Ini juga identifikasinya berarti dengan screening fitokimia untuk golongan flavonoid ya. Oke, kemudian ini coba kita lihat lagi. Contoh lainnya ini ada glikosida anthraquinone ya, berarti ini bagian aglikonnya itu berupa anthraquinone. Nah, ini banyak terdapat pada aloe vera, ray radic atau senafolium. Glikosida anthraquinone ini umumnya berefek sebagai laksatif ya, atau dia melancarkan buang air besar ya, dengan cara meningkatkan kerja otot polos pada usus besar. Nah, biasanya ini sering digunakan sebagai obat diet ya. Jadi banyak obat untuk menurunkan berat badan atau untuk diet biasanya mengandung tanaman-tanaman seperti senafolium ini banyak ya pada jamu-jamu, terutama itu jamu yang berasal dari Cina. Itu untuk diet biasanya dia mengandung senafolium karena di dalamnya itu terutama glikosida anthraquinone-nya ini yang berfungsi sebagai laksatif atau melancarkan buang air besar ya. Oke, ini tadi saya agak ketinggalan sedikit ya. Jadi nah, ini hidrolisis ya. Jadi bagaimana kita bisa memecah atau memutus antara si gulanya tadi dan bukan gulanya tadi, atau kita memutus jembatan glikosidanya ya dengan cara, karena dia berupa gula berarti dengan cara hidrolisis ya. Hidrolisisnya bisa berupa hidrolisis asam, hidrolisis basa atau hidrolisis enzimatik. Nah, cara hidrolisis ini bisa dilakukan di laboratorium. Misalnya kita mau memecah ya antara ikatan glikosidanya, atau sering juga terjadi secara alami pada tumbuh-tumbuhan. Jadi glikosida dalam tumbuh-tumbuhan itu kadang juga bisa terhidrolisis oleh proses enzimatik yang ada di dalam tubuh tumbuhan. Kalau sudah terhidrolisis nanti berarti terpisah ya, ada gula dan ada senyawa metabolit sekunder yang bebas ya, yang aglikonnya tadi sudah terlepas dari gulanya. Oke, saya rasa itu saja untuk glikosida. Contoh-contohnya ada banyak sekali ya, kalian bisa cari nanti di Google. Untuk glikosida ini yang penting bisa dipahami glikosida itu seperti apa, intinya apa. Ya, intinya yaitu glikosida itu senyawa kompleks ya pada tanaman yang terdiri dari bagian gula dan bagian bukan gula. Bagian bukan gulanya itu berupa macam-macam.
yang dihubungkan oleh jembatan glikosidik. Jembatan glikosidiknya ini tadi ada 4 ya. Ada dihubungkan oleh unsur oksigen, karbon, nitrogen maupun sulfur. Yang paling banyak terdapat di alam itu yang karbon dan oksigen. Kemudian penamaannya tadi atau penggolongannya itu bisa berdasarkan kerjanya ya, seperti glikosida jantung berarti dia bekerja menguatkan otot jantung, atau paling banyak itu berdasarkan dari aglikonnya, jenis aglikonnya. Misalnya ini glikosida fenol. Ini berarti aglikonnya itu berupa senyawa fenol, glikosida saponin berarti aglikonnya itu berupa senyawa golongan saponin, dan seterusnya ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.